Kalau Kang Bisma itu yang di Sanjang gimana nih? Bawa pasukan berapa waktu itu? Pasukan berapa gak aja kemarin masuk ke Sanjang kita. Lumayan. Banyak ya pasukan dari. Tapi sekarang masih ada ya teman-teman di sini ya. Alhamdulillah. Cuma kan ada ya di Jakarta Kota ya. Sebagian kerja. Ya. Tapi alhamdulillah yang di sini ada ya. Ada. Gimana pengalaman itu yang pas ke Sancang gitu, dengar aduh Sancang ya kemana? Sebenarnya gimana ya kalau dibilang juga kalau secara bingung Soalnya spontan aja itu. Ya, langsung Saking kita apa ya? Saking kita semangat ya. Alhamdulillah gitu kan. Maksudnya alhamdulillah di sini kan kita kan mungkin ketemu sama abah gitu. Perdana, gitu. perdana. Ya, alhamdulillah kerja sama semua Korwil, anggota Korwil, ya alhamdulillah gitu. Lancar jaya ya. Walaupun ada ya sedikit-sedikit ya, biasalah seremoni. Gangguan si X mau sadar-sadar. Sebenarnya perencanaan ke Sancang itu memang secara tidak langsung saya juga kaget gitu. Kok langsung ke situ gitu. Tapi kalau dilihat dari skema dari awal pasti arahnya ke sana dulu. Karena yang dijalurkan itu kan sejarah gitu. Itu kan setelah penculikan Jaya Dharma ya? Ke Sancang itu bukan? Oh, yang dari Tangerang ya. Yang dari Tangerang langsung ada arahan ke Sancang. Ya, itu. Ada utusan dari mana? Dari Sancang untuk segera ke Sancang waktu itu. Masih ingat nggak? Karena secara tidak langsung saya juga menunggu. Pas begitu dengar ke Sancang, wah, benar antusias gitu, yang mudah-mudahan sedikitnya bisa ada penjelasan wawasan yang bisa membuka itu aja sih. Itu dari versi STG ya. Iya gitu. Luar biasa. Kita berangkat, aduh sebentar mau dino jauh nih. Kita dino jauh. Dari utara ke selatan. Waduh, lumayan. Tapi banyak juga hampir seberapa mobil ya waktu itu. Bahkan saya juga nggak menyangka ya. Tamu ya sahabat gitu kan. Dan banyak rintangan. Bukan banyak lagi. Lah kita sama Kang Andri pulang aja sampai belepotan sama air kehujanan sama Kang Andri ya. Bener lah. Kita sampai berangkat pakai mobil bak, pulang kehujanan sampai sejalan-jalan itu kehujanan. Itu perjuangan. Tetap tapi nggak ada rasa istilahnya apa sih namanya? Penyesalan apa gimana, justru kita malah makin semangat gitu loh. Ya mudah-mudahan itu menjadi amal ibadah kita ya. Amin. Menjalankan perjuangan syiar ini sahabat. Menarik juga nih karena memang di Korwil Garut ini yang saya lihat itu memang banyak anggota yang dari utara. Kalau pengalaman saya sendiri di Sancang itu yang paling kaget. Rokok mana kita? Ada yang kesurupan yang di pinggir. Orang mana itu? Tuh ini pimpinan anak. Oh iya si Apud itu. Si Apudnya. Ya. Oh saya kaget kan Kang Andri asli nah. Santai. Di samping saya si Haris juga teka urang. Masya Allah. Kang Haris kemana Kang Haris? Aduh Kang Haris, di mana Kang Haris? Kita belum lama berjumpa dia tuh kameramen. Saya kayak kaget loh. Saya di pinggir pisan di situ kan barang namanya Apud ya, namanya Apud. Tahu. Allah luar biasa. Itu perjalanan kita ya pertama. Itu mediasi juga berapa jam itu? Mediasi itu. Iya, mediasi untuk bisa pas di hutan Sancangnya waktu itu ya. Masya Allah, perjalanan kita nih sangat luar biasa. Aduh. Kalau dari sisi kebatinan nih Kang. Alah, berat ya kan. Kan hal yang biasa sebenarnya kalau dibahas di SDG. Iya. Karena wadahna gitu. Wadahna itu dalam artian yang memang tidak jauh dari pembahasan seperti itu. Kalau dari spiritual nih, semenjak mengikuti SDG, Kang Andri dulu deh. Ada hal-hal yang memang dirasa kejadian sesuatu gitu. Pas mau melaksanakan kegiatan SDG atau misalnya ada efek gitu ya. Pengajian ada
kok kieu jadi suka aya teh anu kayak versi Kang Andri ya tidak lepas dari halangan dan rintangan intinya. Oh gitu ya. Gitu. Ada aja hal-hal yang ada banyak gitu. Ada aja gitu. Cuman ya kita menjalanin aja lah gitu. Kalau misalnya tapi aya aneh tuh pernah terpikir nasi bet kieu gitu. Aya tuh gitu Kang Andri. Selama ikut di SDG gitu. Iya ada. Ada ya. Cuman kan itu kan pribadi lah. Pribadi ya, diri gitu. Ya. Karena batur mau gini serangan serangan tapi secara gitu hari ini nyian kopi makan biasanya mah jadi itu mah pribadinya kan tapi secara keseluruhan mungkin itu dianggapnya sebuah rintangan gitu. Kita bener. Ya namanya juga siar lah. Betul, siar pasti ada siar, tantangan. Pasti ada tantangan, rintangan gitu. Yang aneh gitu ya pasti. Tapi nggak terlalu dipikirkan mungkin Andri ya. Jalanin aja. Kamu semua rumah? Off the record lah. Off the record. Iya mah mau bisa diceritakan ke teman-teman sahabat nih. Wah banyak sekali lah istilahnya. Dua. Semenjak ya gabung SDG itu. Kalau kita kan berbicara sisi gaib gitu ya, sisi gaib banyak sekali lah pengalaman spiritual, pengalaman pribadi yang tidak mungkin saya ceritakan gitu kan, untuk khalayak rame, karena ini menyangkut juga cerita pribadi. Cuman kalau secara global, secara kita keseluruhan ya itulah efek-efek dari situ kan udah kata apa udah menceritakan bahwa serangan itu bukan kali aja, bahwa serangan itu bahkan ke pengikut apa namanya simpatisan SDG gitu kan yang bakal dirongrong sama digelincirkan gitu kan. Jadi pengalaman banyak sih juga sih, cuman untuk sementara yang kita itu pastilah semua juga merasakan ada rasa malasnya, kadang-kadang di hati suka ada terbesit lah. Kita tanya aja sahabat-sahabat terbesit, kadang-kadang wah jadi merasa takut ikut SDG gitu kan, pasti itu ada sebagian orang-orang mungkin juga dirasakan oleh anggota SDG Garut juga yang tadi antusias mengikuti SDG, tahu-taunya jadi kalau bahasa Sunda merod jadi wah jadi ngerasa takut sieun gitu kan ikutin SDG, karena itu lah serangan-serangan gitu secara langsung ke psikologis. Itu psikologis kan sisi gaib juga kan, pastilah ada. Makanya sahabat SDG Garut jangan sampai lengah, jangan sampai kita maju terus, kita akan berusaha dan terus menjalankan siar ini dengan keyakinan dan motivasi yang sangat besar lah buat kelancaran SDG. Jangan pernah takut. Pesan saya dari satu doang. Jangan pernah takut kita bergerak dan berjalan di suatu kebenaran gitu aja. Itu mantap. Kang Misbah. Nah, tidak ada kata menyerah bagi seorang perjuang. Itu yang disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Hakim Bawazir. Mudah-mudahan pesan itu bisa nempel di pikiran kita dan terutama di kolbu dan di hati kita, bisa ditanamkan juga bisa dipraktekkan dan dilaksanakan. Jadi serangkaian pengalaman, cerita-cerita tadi yang disampaikan yang berkesan nih Kang Andri, yang berkesan di SDG itu ada nggak sih satu kegiatan itu yang bikin, atau misalnya di luar kegiatan SDG ada nggak yang berkesan tapi bersama gurunda kita? Nggak ada ya? Oh nggak ada ya? Belum ada mungkin ya? Enggak, maksudnya ada. Soalnya gini, namanya saya kan pengen ketemu sama guru gitu kan. Lihat di ini aja udah gimana gitu. Apalagi pas ketemu ini, walaupun ini ya Allah alhamdulillah bisa ketemu gitu kan sama Abah gitu. Jadi dia tuh ngeliat tuh kayak ngimpi lah gitu, bisa ketemu sama Abah gitu. Jadi itu ya Kang Andri ya. Serasa percaya tak percaya, biasa di TV swasta tiba-tiba
ketemu langsung gitu benar-benar dirasakan. Kalau Kang Misbah nih kesan maksudnya kesan ada yang berkesan nggak pas pertemuan dengan Abah Hakim atau kegiatan SDG gitu? Oh sangat. Kalau saya apa kesan satu aja nih yang sangat berkesan ya, kalau dibilang paling utama cita saya sendiri gitu ya, buat saya sendiri. Cita-cita saya, rencana saya juga dikabulkan Allah. Suatu saat akan ketemu, emang udah punya rencana niat dan rencana dari dulu pengen ketemu ya, akhirnya qadarullah saya ketemu ya, disitulah kesan saya. Langsung ketemu. Sekian tahun saya menunggu pertemuan itu, akhirnya ketemu juga ya, alhamdulillah itu. Gitu. Nah itu sahabat, jadi banyak cerita-cerita dari segelintir atau sebagian dari anggota SDG yang memang masuk ke SDG itu ternyata luar biasa perjalanannya dan perjuangannya. Ini patut kita ambil pelajarannya, ambil hikmahnya dari setiap cerita yang kita, dari Kang Andri, dari Kang Misbah yang disampaikan. Jadi ambillah yang baik-baiknya dari situ. Dan juga saya kepada Korwil Garut juga berpesan tetap istiqomah, tetap di jalan syiar ini. Kalau memang ini ditakdirkan kita untuk terus berjuang, alhamdulillah, karena ini adalah ladang amal kita. Seperti slogannya kan, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Nah itu yang harus kita pegang teguh, kata gurunda kita, iman, ilmu, dan amal kita. Itu sahabat cerita-cerita dari Kang Andri, Kang Misbah. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi atau motivasi teman-teman yang belum masuk SDG. Kata Kang Misbah, jangan takut, jangan ragu gitu. Pilih saya. Insya Allah gitu ya. Masya Allah. Jalan yang lurus. Jalan yang lurusnya. Ihdinas syiratal mustaqim. Itu untuk yang terakhir nih, harapan, pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Sorry untuk kangen kopi mah. Pesan-pesan harapan mungkin dari Kang Andri atau Kang Misbah seperti apa nih? Kang Andri dulu deh. Harapan untuk SDG Korwil Garut nih, khususnya untuk SDG Korwil Garut, umumnya mungkin dengan SDG seluruh Indonesia. Ya, harapan saya untuk semua anggota Korwil Garut semakin kuat gitu, erat gitu hubungan gitu, saking solid gitu. Mungkin ya makasih Ketua, alhamdulillah dari ini kan alhamdulillah tambah baik lah gitu. Kegiatan berjalan, alhamdulillah ini berkat. Alhamdulillah. Harapan saya mah tetap jadi semakin solid lah. Amin. Soalnya itu kuncinya itu gitu. Ya mungkin ya emang harus ada banyak pertemuan, kegiatan gitu. Tapi kan tetap kita juga kan mungkin dilihat juga kegiatan anggota yang lainnya gitu. Mudah-mudahan tambah solid lah kayak gitu. Tambah solid pokoknya. Tongki bisa. Tambah solid pokoknya sahabat. Nah itu harapan Kang Adi. Ini Kang Misbah nih, harapannya untuk SDG Syiar Dalam Gelap, khususnya mungkin untuk SDG Korwil Garut dan sahabat-sahabat yang lain. Harapan juga sekaligus pesan gitu. Ya, karena kita juga perlulah namanya bersama ini saling mengingatkan gitu kan. Untuk SDG khususnya untuk SSDG Korwil Garut, yang umumnya untuk semua SSDG yang menonton channel ini, khususnya buat Garut, dukung terus perjuangan dan pergerakan SDG pusat, karena di sini di SDG ini banyak sekali nilai-nilai positif, nilai-nilai yang sangat kita
sangat-sangat kita bisa ambil gitu. Sangat kita ambil dari wawasan, terutama wawasan ilmu. Di situ juga banyak buat anggota SSDG khususnya Korwil Garut yang tadinya tidak aktif gitu kan, kurang aktif bukan tidak aktif. Marilah kita bareng bersama-sama kita dukung SSDG Garut ini supaya lebih berkembang, supaya lebih meningkat gitu. Jangan kita berpikir, wah buat apa. Satu pesan saya itu, perjuangan ini bukan untuk kita pribadi. Perjuangan ini untuk umat, untuk seluruh umat gitu. Jadi setidaknya gitu kan. Walaupun kita secara tidak aktif, proaktif secara langsung, minimal ada keaktifan kita itu ada berbagai sesi gitu kan. Ada sesi aktif di sesi apa gitu kita aktifkan gitu ya, secara ini kan banyak. Jadi pesan saya satu, mohon untuk SSD Garut, marilah kita tingkatkan dan majukanlah SSD Garut ini supaya lebih berkembang, dan juga dukungan buat SSDG semua anggota yang ada di grup khususnya gitu kan, grup Garut, marilah kita bersama-sama. Dari awal saya juga ke Pak Ketua, jangan merasa takut, jangan merasa gentar, jangan merasa kita lemah gitu kan. Dalam perjuangan inilah, mari kita bersama-sama majukan dan tingkatkan keberadaan SDG Korwil Garut ini supaya lebih maju dan berkembang dengan sangat-sangat baik, supaya program-program kita yang diadakan di SDG Garut ini berjalan. Karena apa? Kalau nggak ada dukungan dari SDG Korwil Garut, apalah kita gitu. Apalah kita kalau nggak ada dukungan, maka dukunglah terus gitu. Kita bekerja bersama, berjalan bersama, begitu aja Pak Ketua. Alhamdulillah, apalagi kita punya pembina yang soleh. Alhamdulillah, saya juga kan dari pertama ketemu gitu kan, terus bahkan langsung ikutan sancang. Alhamdulillah, pembina kita alhamdulillah sangat-sangat membantu gitu. Alhamdulillah kegiatan Kang Soleh, mudah-mudahan Kang Soleh juga sehat. Amin. Itu sahabat, jadi harapan dari para kedua pupuh ini, saya manggilnya pupuh udah kudu nama kakanda itu nya. Kakanda. Jadi kakanda. Jadi para kakanda saya ini memberikan harapan-harapan yang besar itu mudah-mudahan bisa terwujud di SDG yang selanjutnya. Dan kita ya pasti akan beregenerasi. Siapa yang akan meneruskan perjuangan ini kalau tidak dengan yang berada dengan kita, yang di grup kita, yang menjadi anggota kita, sahabat kita? Siapa? Makanya kata Kang Misbah, selalu jaga kekompakan, solidaritas, dan kita sukseskan kegiatan-kegiatan pusat yang memang harus kita realisasikan di Korwil ini. Terutama kepada sahabat SDG Garut, kita juga mempunyai jadwal pengajian yang kemarin itu alhamdulillah terlaksana di hari Kamis malam Jumat. Lokasinya di Kampung Cibangban, Desa non teh ceng. Kalau Gagaro. Desa non teh Desa Karangmulia, Kecamatan Karangpawitan, yang lokasinya berada di Pesantren Cibangban. Alhamdulillah. Dan untuk sekarang mungkin ada penggodogan lagi terkait jadwal pengajian. Mudah-mudahan pengajian nanti kita bisa safari pengajian SDG Korwil Garut. Mudah-mudahan nanti di utara, mungkin di sini kan. Amin. Kegiatan Korwil Garut, dan mungkin nanti di tengah udah biasa. Yeah. Nanti mungkin di selatan di mana gitu, di rumah sahabat atau di lingkungan sahabat kita insyaallah sedang mengadakan program untuk pengajian keliling di wilayah Korwil Garut, dan mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Dan juga tidak lupa kepada sahabat semua mengingatkan untuk berperan aktif ya dalam melakukan dakwah kita. Dakwah kita itu tidak hanya kita harus menyampaikan secara lisan, namun setiap ada tayangan-tayangan di YouTube SDG Pusat ataupun di YouTube SDG Garut,
coba untuk melakukan share dan sebarluaskan, karena itu adalah menjadi salah satu kunci faktor keberhasilan dakwah kita. Yang penting kita sudah mendakwakan, men-sharekan, dan mudah-mudahan itu jadi amal ibadah jariah untuk kita ya. Dan tidak lupa juga saya sampaikan bagi sahabat-sahabat yang ingin melakukan donasi untuk pembangunan pesantren SDG, bisa nanti hubungi nomor yang ada di bawah ini. Bisa ke situ, voucher wakaf, atau misalnya bisa hubungi sekretaris. Siap Kang Jalal? Kang Jalal penanggung jawab semua pokoknya Kang Jalal semua penanggung jawab gitu. Tetap semangat. Nanti saya akan masukkan kontak Kang Jalal untuk informasi lebih lanjut terkait wakaf untuk pembangunan pesantren. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan kita, yaitu adalah belajar mengaji, hafalan juga ayat-ayat ruqyah yang mudah-mudahan nanti bisa terlaksana, dan mudah-mudahan semua sahabat SDG Garut bisa mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Jadi nanti bisa kompak dan semua bukan bisa meruqyah ya, tapi bisa ngaji gitu. Jadi tujuannya di SDG itu bukan bisa kita ada niat mau ruqyah, tapi untuk bisa belajar ngaji. Kan program pertama Abah itu yang masuk SDG itu wajib bisa mengaji, seperti itu. Jadi itu kita harus kumandangkan, kita harus galakkan itu di setiap korbi. Oke, alhamdulillah sahabat, karena di sesi wawancara ini saya rasa sudah cukup banyak bincang-bincang juga tadi sama pupuh-pupuh kita, banyak juga motivasi pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya dari wawancara ini. Jadi jangan takut untuk bisa masuk SDG dan lain sebagainya. Itu mah hanya bumbu-bumbu ya. Kang Andri, Kang Misbah, hanya bumbu-bumbu. Pada intinya kita hanya memperbaiki diri kita dan untuk memperkuat iman kita, ilmu kita, dan amal kita. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya Kang Andri, turnuhun pisan. Alhamdulillah Kang Misbah, hatur nuhun pisan sudah hadir dadakan. Tadinya mah mau mancing dulu tapi itu mau off the record, soalnya lauknya badak. Gitu. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu, dan mungkin yang terdekat ini liputan Sekakeling ya. Amin. Bisa terlaksana. Doanya dari semuanya. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Amin. Itu mungkin dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan para sahabat semua. Mohon dimaafkan karena memang seperti inilah adanya. Dan jangan lupa saya ingatkan, like dan subscribe channel SSDG Korwil Garut, dan jangan lupa komen, share sebanyak-banyaknya supaya nanti kita lebih semangat lagi membuat konten-konten yang ada di sekitaran Korwil Garut ini, terutama terkait dengan lingkup SDG. Banyak lah gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan jangan lupa ingat kan itu ragunya, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita tetap di sinar dalam gelap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.